11 pemakalah seperti itu ya, presenter seperti itu. Nanti mudah-mudahan nanti 1,5 jam lebih sedikit ke 2 jam lah sudah selesai sehingga nanti 11.30-an Insya Allah sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Baik, baik. Oh, sudah bisa dimulai ya, Bapak? Oh siap, Atau siap Pak. sudah ya? Nanti nyusul Baik, aja ya Pak ya. saya buka dulu ya, Pak. Mohon maaf. Mangga, mangga silakan, silakan. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini dalam acara yang hikmat ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dilancarkan acara ke depan nanti. Nah, untuk acara pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi PKM ya. Eh, penelitian ya Bapak Ibu ya, penelitian apa? Penelitian yang akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Gadang Priyotomo, dan untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Bapak Gadang untuk memulai acara pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa atau membacakan basmalah terlebih dahulu sebelum kita melakukan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk penelitian kali ini diseminasi kita mulai ya Bapak Ibu. Kami serahkan kepada Bapak Gadang. Waktu tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Kita ada sekitar 11, termasuk saya juga ya sebagai pemakalah juga gitu, presenter juga ya, 11, 10 menit saja, jadi nggak terlalu lama. Jadi nanti substansinya saya hanya singkat saja. Yang penting nanti gimana luarannya, progres dan kendalanya bagaimana. Nah, itu yang mungkin kita akan tangkap nanti oleh kami sebagai tim reviewer seperti itu. Baik, untuk singkatnya, baik untuk pertama adalah C1 ya Pak Farid ya. Pasti siap Pak Farid untuk mempresentasikan ini ya, papernya, kegiatannya. Silakan Pak Farid. Ya, terima kasih Pak Gadang, Pak Slamet, izin di Silakan Bapak. Suaranya tidak terdengar Pak Farid. Iya Pak Farid. Iya, silakan Suaranya Pak. tidak terdengar Pak. Sepertinya Pak Farid ini ya, masalah di audio Pak. Selamat ya. Ya, Pak Farid Nah, suaranya. kayaknya di uh, ikonnya, ikon audio nggak ada, kosong nih Pak. Seperti itu. Seperti bermasalah ya. Sebentar Pak. Pak Farid sudah. Amat tadi saya sempat keluar ya. Oh Ya, ya. sudah. Oke, maaf tadi sinyalnya bermasalah Pak. Izin saya share kembali Pak. Oke, saya lanjutkan aja ke Mas di tujuannya Pak, latar belakangnya. Untuk yang kita mau dapatkan adalah nilai kekerasan material ferromurni, aluminium, dan kromoni terhadap variasi sintering di suhu 100 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius dengan teknik pemaduan mekanik.
Bagaimana yang ketiga, bagaimana struktur mikro, ferromurni, aluminium murni, dan krom murni terhadap variasi suhu sinterik 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius dengan teknik pemaduan mekanik. Oke, tujuan dari penelitian ini pertama untuk mendapatkan hasil analisa kekerasan material Fe yang dipadukan dengan aluminium dan krom terhadap suhu sinterik 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius dengan teknik pemaduan mekanik. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil analisa struktur mikro dari material campuran antara Fe, Al, dan krom terhadap variasi suhu sinterik di 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius dengan teknik pemaduan mekanik. Hasilnya, yang pertama adalah pengujian kekerasan dengan metode Rockwell dilakukan pada tiga, agak material yang saya share udah masih terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Oke. Di sayanya yang tidak terlihat ini. Gimana ya? Iya, mungkin ini Pak ya, apa namanya, koneksinya Pak ya. Koneksinya, oke. Saya izin Pak. Hasil pengujian dengan metode Rockwell terhadap 3 sampel uji yang berbeda suhu sinterik yaitu 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius didapatkan hasil nilai kekerasan di 82 atas Rockwell dengan yang bervariasi dengan pada setiap sampelnya. Mana semakin tinggi suhu sinterik, maka semakin keras logam paduan tersebut. Hal ini disebabkan unsur ada proses untuk yang ada logam Fe, aluminium dan 2% krom dengan 3 variasi suhu sinterik dapat diprediksi terbentuknya senyawa baru. Hal ini terjadi karena efek sintering 300 derajat Celcius yang membuat unsur-unsur bereaksi dan membentuk senyawa baru. Hal ini juga dapat merubah sifat fisik pada logam paduan menjadi lebih homogen yang mengakibatkan nilai kekerasan semakin tinggi. Sudah berpindah, Pak? Tindak lanjut, rencana tindak lanjutnya adalah melakukan proses pengujian sintering dengan suhu di atas 300 derajat Celcius untuk mendapatkan hasil analisa yang lebih akurat. Kami berharap bisa mendapatkan mesin untuk melakukan proses sintering di suhu 600 dan 900. Oke. Untuk keluarannya, kami sudah merencanakan, Pak, untuk masukkan luaran ini di piston atau cakram teknik mesin Universitas Pamulang. Kemudian ini foto-foto kegiatannya, ada beberapa alat untuk pressing, untuk bubuk-bubuknya, kemudian juga untuk uji SEM-nya ya. Oke, kesimpulan, pertama semakin tinggi suhu sinterik maka semakin keras logam paduan tersebut. Hal ini disebabkan karena tercampurnya unsur-unsur pada proses sintering. Yang kedua, terbentuknya senyawa baru pada suhu sinterik 300 derajat Celcius. Hal ini juga dapat merubah sifat fisik pada logam paduan menjadi lebih homogen yang mengakibatkan nilai kekerasan menjadi meningkat. Oke, Pak Gadang, demikian untuk paparan materinya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Farid atas materinya. Terima kasih Pak. Mungkin saya ada beberapa sedikit pertanyaan untuk Pak Farid ya. Apakah selama ini ada kendala Pak, kendala teknis di apa ya di kegiatan Pak Farid selama ini? Pertama, kendala teknisnya pertama di mesin ya Pak. Yang tadi kami berharap mendapatkan mesin untuk proses sinteringnya yang lebih tinggi Pak. Kami berharap sih bisa sampai di 900 derajat Celcius, tapi dengan mesin yang ada, kami baru bisa melakukan proses sintering di maksimal di 300 derajat Celcius. Ada lagi Pak Farid kendalanya selain
mesin press ya, mesin proses yang harus suhu tinggi, Pak? Saat ini di situ saja, Pak. Iya. Baik, Pak. Untuk Mudah-mudahan di keterbaruan, Pak. lanjutannya nanti kami bisa Baik, Pak. mendapatkan. Ya, Baik, Pak. Kalau untuk keterbaruannya ada, Pak? Keterbaruan yang bisa saya, kalau Pak Farid sampaikan ke kami, Pak. Keterbaruannya dari kegiatan Bapak. izin Pak Gadang, Maaf. Keterbaruan ini Ya. maksudnya apa ya, Pak? Boleh Misalnya diperjelas, noveltisnya, Pak? artinya kegiatan yang sebenarnya ini kegiatan yang sebenarnya belum pernah dilakukan orang lain, Pak, seperti itu. Nah, itu yang kita bisa klaim, Pak, gitu, sebagai kegiatan Pak Farid. Itu keterbaruan, Pak. Noveltis lah Oh, namanya. kalau, Iya. oh iya, iya. Kalau untuk yang di penelitian ini sudah ada, Pak, yang dilakukan di peneliti yang lain. Kami memang melakukan penelitian untuk yang material yang kami uji. Nah, kami berharap bisa melakukannya di suhu yang lebih tinggi. Nah, untuk mendapatkan artinya keterbaruan dibanding yang peneliti yang lain, Pak. Masih terbentur di masalah di mesin. Iya, Pak, ya. Terbentur masalah ini, Pak, masih proses, Pak, ya, Pak Farid, ya. Seperti itu, Pak, ya. Agar lebih Iya, tinggi betul, engineering prosesnya, betul Pak, ya. Pak Seperti Gadang. itu, Pak. Iya. Baik, Pak. Kemudian ada mitra nggak, Pak, ya? Mitra atau ada kolega dari luar instansi kita, Pak, yang dilibatkan, Pak Farid? Untuk penelitian ini belum ada, Pak. Mitranya, Pak, masih di dalam Masih internal di Unpad. kita, Pak, ya, masih teknik mesin, Pak, ya, gitu, Pak, ya. Masih ini, Pak, ya, masih paham, ya. Iya, Berarti yang saya tangkap ini yang dari Pak Farid itu luarannya masih dalam bentuk iya. draft atau gimana, Pak? Draft atau sedang akan direncanakan, Pak, untuk kesiapannya, artikelnya? Saat Atau saat ini masih proses drafting, Pak, untuk pengajuan ke jurnal Piston atau Cakram yang available yang paling cepat aja, Pak. drafting di tahun ini, Pak, ya? Tahun ini, Pak. Atau bagaimana, Pak? Tahun ini, Pak, ya? Betul. Rencana di Ya, tahun ini, Piston Pak. atau Cakram, Pak, ya? Pak Farid, ya? Ya, ya antara dua itu, Pak. Baik, Piston Cakram, Pak, ya. Nah, keterkaitan topik, Pak, apa, Pak, dengan mata kuliah kita, Pak? Untuk mata kuliah ada Hmm. beberapa yang terkait, Pak. Misalnya contohnya di teknik manufaktur, kemudian rekayasa yang hubungan material, kemudian juga termodinamika. Baik, Pak. Kemudian kalau untuk rencana nanti, Pak, apakah nanti dikembangkan lagi, Pak, rencana penelitian ini, apakah nanti di tahun depan mau dilanjut lagi, Pak? Dilanjutkan lagi, misalnya? Keberlanjutan Kami bagaimana, Pak? mudah-mudahan akan lanjutkan, ya akan lanjutkan bila kami mendapatkan available mesin, Pak, yang dengan suhunya lebih tinggi. Oke. Masih kami Berarti proses kendala untuk, utamanya itu ini, Pak Warid, ya. ya, Kendalanya itu memang Mas perihal mesin ini, Pak, mesin proses, Pak, ya, itu, ya. Sehingga kita agak terbatas, Pak, ya. Seperti itu, ya, Pak Farid, ya. ya mesin prosesnya, betul, Pak. Baik, Pak Farid, kami sudah tangkap, Pak Farid, atas semua semua topik kegiatan Pak Farid, baik kendala maupun semuanya, baik juga nanti bagaimana kesiapan artikel penelitiannya. Baik, Pak Farid, terima kasih atas ini, Pak, ya, atas penjelasannya, Ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak terima kasih. Farid. Terima Ya, kasih Pak. kembali, Pak Gadang. Iya, Pak Farid. Kemudian yang selanjutnya, mohon Bapak yang C2, Pak, ya, C2, siapa yang C2? Saya lihat dulu, Pak, ini, ya. Pak Bambang Herlambang, Pak C2, silakan Pak Bambang, siap untuk presentasinya. Baik, terima kasih Mas Gadang. Ya, silakan. Mohon izin untuk share screen. Silakan Pak Bambang. Sudah terlihat? Sedang proses Pak Bambang. Sedang proses loading. Terlihat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai evaluasi kekasaran permukaan material baja ST60 setelah proses pembobotan dengan variasi putaran. Jadi baja karbon ini banyak digunakan di industri, ya, terutama industri konstruksi dan mesin, ya.
Nah, baja karbon ini terbagi menjadi 3 ya, berdasarkan kandungan karbonnya, yaitu karbon rendah, karbon sedang, dan karbon tinggi. Nah, baja ST60 itu termasuk baja karbon sedang, di mana kandungan karbonnya antara 0,09% sampai 0,23%. Nah, baja karbon sedang ini banyak digunakan untuk baut ya, untuk poros, dan komponen mesin. Nah, kemudian salah satu karakteristik geometris yang ideal dari satu komponen itu adalah permukaan yang halus ya. Jadi dalam proses permesinan itu salah satu faktor yang diperhatikan adalah kehalusan permukaan. Nah, ini berlaku untuk mesin bubut ya, terutama mesin bubut konvensional. Jadi semakin halus permukaan, maka semakin bagus produk yang dihasilkan. Contohnya untuk piston ya. Nah, itu dibutuhkan tingkat kehalusan permukaan yang tinggi karena banyak bergesekan ya permukaannya itu. Sehingga dibutuhkan permukaan dengan kehalusan yang tinggi. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kekhasan permukaan hasil pembubutan material baja ST60 dengan variasi putaran. Kemudian manfaatnya kita untuk mengetahui putaran mesin yang optimum untuk menghasilkan permukaan yang halus dari material baja ST60 hasil pembubutan. Nah, ini adalah diagram alir dari penelitian. Yang pertama kita lakukan persiapan alat dan bahan, kemudian proses milling. Nah, ini ada parameternya, ada untuk feeding itu 1120, 560, 280, dan 140 rpm. Kemudian dilakukan proses pengukuran kekhasan permukaan, kemudian data-data itu kita olah dan kita analisis, kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, ini adalah material baja ST60 ya, berbentuk seperti itu ya, selongsong ya. Kemudian ini ada mesin milling ya. Kemudian surface roughness ya untuk pengukuran kekhasan permukaan, dan cutter ya, high speed steel ya, ON mill itu untuk pemotongnya. Nah, ini adalah parameternya ya. Jadi ke dalam pemotongan itu 0,5 mm, kemudian kecepatan putaran itu variasi ya, 1120, 560, 280, dan 140 rpm. Kemudian panjang pemakanan 5 cm. Nah, ini adalah hasil pengukuran ya. Ini jadi di alat-alat pengukuran itu ditampilkan nilai-nilai dari RA, RZ ya, RN, RQ ya, dan RMAX ya. Jadi ada 5 ya. Nah, ini kita lakukan 3 kali pengukuran ya, tes 1, tes 2, dan tes 3. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini ada grafik surface roughness-nya ya. Jadi ada kurva roughness-nya ya, kekhasan permukaan yang kanan itu, kemudian yang bawah itu adalah profilnya ya. Nah, ini untuk sampel 1 ya. Kemudian ini sampel 2 ya. Ini sampel 3 dan terakhir ini sampel 4 ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi nilai RA, RZ, RT, RQ, dan RMAX ya. Kita hitung rata-ratanya, kemudian kita buat dalam satu tabel, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita buat grafik ya untuk RA. Kita ambil RA karena ini parameter yang banyak digunakan untuk melihat kekhasan permukaan ya. Nah, ini terlihat bahwa dari grafik ini itu ada kecenderungan kenaikan kekhasan permukaan seiring dengan kenaikan putaran mesin ya. Jadi semakin besar putaran mesin, kekhasan permukaan juga akan semakin tinggi. Nah, ini kenapa pada kecepatan tinggi itu kekhasan permukaannya meningkat ya. Nah, ini pertama adalah adanya panas yang lebih besar ya pada putaran tinggi itu. Karena adanya gesekan antara pahat dengan benda kerja. Kemudian yang kedua, pada kecepatan tinggi itu gaya pemotongannya lebih besar ya, sehingga ada getaran ya pada alat pemotongnya itu. Kemudian yang terakhir, pada putaran rendah, mesin bubut itu cenderung lebih stabil, ya, sehingga kekhasan permukaan itu lebih rendah. Jadi 3 faktor itu yang mempengaruhi kekhasan permukaan. Nah, ini sudah hasil penelitian ini sudah dipublikasikan di jurnal Piston ya. Ini volume 8 nomor 2 2025. Ini baru terbit tanggal 16 Mei 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bambang Herlambang atas presentasinya. Ya, pertanyaan standar kita bersama, ada kendala nggak Pak Bambang perihal untuk Ya, kegiatan sejauh Bapak ini Mas selama enggak ini? lancar-lancar semuanya. Lancar ya Pak Bambang ya? Lancar ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah keterbaruan Pak Bambang. Ya, jadi Noveltisnya penelitian itu ini bagaimana Pak Bambang? merupakan lanjutan ya dari penelitian sebelumnya, itu di referensi itu sudah saya cantumkan ya. Jadi penelitian ini lanjutan dari penelitian dari sebelumnya yang ada, gitu, dari referensi yang ada. Jadi Artinya ini memang sebelumnya itu pengembangannya ya. Jadi pengembangan ya yang mungkin seperti itu. belum Jadi pernah sebelumnya itu ada ada dari perlakuan sebelumnya nih. khusus ya pada material bajanya itu. Kalau yang ini dia tidak ada perlakuan khusus. Baik, 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 baik. Berarti kendala nggak ada masalah ya Pak Bambang ya Nggak ada, selama ini Pak. ya kendala teknis, Ya, kendala non teknis sudah ya, lancar aja ya, ya lancar ya. lancar. Seperti itu. Ya, Kemudian untuk yang mitra ya Pak Bambang, artinya ada nggak selain Umpam yang mungkin bekerja sama dengan Pak Bambang lah selama ini? oh enggak sih, kita cuma di lab teknik mesin Berarti internal ya Pak Bambang ya, jadi internal internal ya aja gitu ya. ya, internal Oh, aja Pak Bambang ya. ya. Keluaran berarti Pak Bambang sudah terbit ya di majalah Di jurnal apa? Piston Magadang ya. Majalah Jurnal Piston ya, Jurnal Piston. Piston ya, piston berarti sudah oke. Nah, keterkaitan Pak Bambang dengan topik dengan mata kuliah apa Pak Bambang? Ya, jadi untuk mata kuliah yang terkait di sini adalah meteorologi, kemudian pengukuran teknik ya. Eh, kemudian material ya, kemudian teknik manufaktur. Oke, manufaktur ya. Nanti ada rencana lagi Pak Bambang untuk next round untuk kegiatan lagi selain Ya, setelah ini kita mau coba baja karbon tinggi ya. Kita seperti ganti apa materialnya Pak hasilnya. Bambang ya. Ya, Ganti ganti material gitu material. ya. Ya, Baik, baik, kita baik. pengen tahu gitu hasilnya seperti apa. Baik, 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 baik. Ganti material ya, Pak. Material, material. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas Oke, sama-sama. presentasi singkat selama ini. Terima kasih. Baik, next round untuk yang C3 ya. C3 sebentar Pak. Bu Nurhayati Indah Ciptasari, mungkin Bu Yulinda nih. Iya, Ya, betul. silakan Bu Yulinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Selamat pagi Pak Dadang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu Sudah semuanya? terlihat Bu Sudah. Bu Ya, Linda, silakan. ya. Terima kasih. Berikut adalah presentasi penelitian kami yaitu tentang sintesis komposit RGO zirconia sebagai fotokatalisis untuk degradasi zat warna. Jadi, apa yang melatar belakangi penelitian kami ini adalah dari kemajuan industri yang menghasilkan limbah ya termasuk zat warna sintetik yang mencemari lingkungan seperti air, tanah, dan ekosistem. Jadi, di sini adalah zat warna itu kan sekitar kita tahu yang memiliki struktur kimia yang kompleks dan stabil. Dan dia sulit terurai secara alami sehingga dia bersifat karsinogen juga dan toksis dan berbahaya bagi lingkungan. Dan selain itu ada keterbatasan metode pengolahan dari limbah tersebut, seperti apa dengan cara fisik, kimia, dan biologi. Sehingga di sini kami menaruhkan solusi yaitu dengan metode fotokatalisis, yaitu dengan menggunakan eh, cahaya tampak dan UV yang memang kita ada banyak ya di eh, sekitar kita. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini adalah sintesis dan karakterisasi dari komposit LGO zirconia sebagai tadi merupakan zat fotokatalisis dan uji degradasi metal oren sebagai model zat warna serta kinerjanya di bawah sinar UV dan cahaya tampak. Berikut adalah eh, metodologi dari penelitian ini yaitu pertama-tama kita membuat GO-nya yaitu grafin oxide dengan mencampurkan kalium permanganat dan
NaNO3, H2SO4, grafit dan untuk pembuatan ini. Kemudian di sini ada penambahan dari H2O2 30%. Kemudian eh, terbentuklah grafin oksida dan kemudian dikeringkan. Begitu. Kemudian setelah dari GO ini dapat, kita doping menggunakan tadi zat zirkonia ya, logam apa oksida zirkonia. Jadi di sini grafin oksida itu dicampurkan dengan aqueous, etanol dan ditambahkan juga dengan agen O3. Kemudian ditambahkan ada beberapa banyak di sini tahapannya sehingga harapannya di ini menggunakan metode hidrotermal sehingga diharapkan didapatkan yaitu RGO, reduced graphite oxide zirconia. Nah, di sini hasil dan pembahasannya kami menguji dari hasil sintesis RGO zirconia dengan menggunakan XRD dan FTIR. Jadi di sini didapatkan komposisi zirkon lebih dominan pada fasa yang terbentuk adalah tetragonal. Sedangkan untuk komposisi RGO yang lebih dominan fasa yang terbentuk yaitu monoklinik. Nah, saat sintesis ini kehadiran RGO meningkatkan transformasi pembentukan fasa monoklinik akibat dari interaksi permukaan antara RGO dengan zirkonia sehingga secara langsung menimbulkan efek constraint atau tegangan internal pada matriks zirkonia yang mempengaruhi keseimbangan energi dalam pembentukan fasa. Keterseimbangan energi ini mempercepat pertumbuhan inti dari reaksi monoklinik ini. Nah, di sini adalah spektrum FTIR dari RGO dan RGO zirconia yang terbentuk. Di sini menunjukkan puncaknya, rentangnya juga ya. Dari sini ada interaksi kuat antara RGO dan zirconia. Nah, ketiadaan puncak tajam pada gugus oksida ini mengkonfirmasi bahwa RGO telah tereduksi dengan baik sehingga memang dari GO yang terbentuk tadi memang sudah menjadi reduced graphene oxide. Nah, di sini diharapkan setelah RGO zirconia terbentuk ini, kami menguji tadi dengan metal orange sebagai zat warna sintetisnya. Jadi di sini bermacam-macam eh, digunakan menggunakan cahaya tampak dan UV, sinar UV. Jadi di sini menunjukkan bahwa pada sampel GO MO ini mendesak keberadaan MO sehingga memang walaupun tidak 100% ini ya apa eh, energinya berkejaringan tapi dia memang ada menunjukkan MO itu ter apa terdegradasi. Tapi di sini juga eh, ada satu yang belum dilakukan yaitu dari uji degradasi metil orange sendiri karena harus menggunakan UVV. Sedangkan di sini alat uji UVV-nya itu masih itu ini merupakan salah satu kendala kami juga. Jadi di sini eh, kesimpulannya adalah materi GM bukan merupakan fotokoresensitif terhadap zat warna, tetapi ya itu tadi RGO harus dia menjadi RGO ya reduced graphene oxide dan dibutuhkan material fotokatalis lebih efektif atau modifikasi GO. Jadi di sini hasilnya itu karena kurang efektif tadi ya, tetapi dia bisa lebih baik lagi dengan doping logam yang lain atau kombinasi dengan zirconia untuk mencapai efisiensi degradasi yang lebih baik. Tapi ini juga perlu dikonfirmasi lagi tadi dengan menggunakan alat UV-Vis. Di sini luaran penelitiannya masih draft artikel ilmiah yang nanti direncanakan akan disubmit ke jurnal kayak Cakram atau Piston. Berikut presentasi dari hasil penelitian kami. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulinda atas presentasinya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan. Artinya, apakah ada kendala teknis ya, Bu Yulinda ya, untuk semua kegiatan selama ini ya? Ya paling pembuatan dari tadi ya Pak, RGO dan dopingnya dengan zirconia itu memerlukan proses yang panjang. Kemudian tadi ada alat uji ya UV-Vis yang sedang rusak. Jadi yaitu kami terkendala untuk menguji degradasi dari si metal oranye tersebut terhadap kinerja dari RGO zirconia.
Baik, Bu Yulinda. Untuk keterbaruannya, Bu Yul, bisa disampaikan Eh kami ya keterbaruannya? ya, jadi di sini sebetulnya sudah banyak yang melakukan penelitian sintesis dari RGO zirconia ini, tetapi di sini kami memodifikasinya yaitu menjadi tadi reduce ya GO sih, kebanyakan itu GO eh, apa GO zirconia. Nah, ini di sini kami memodifikasi dengan RGO tadi, reduce graphene oxide, di mana memang eh, beberapa penelitian itu memang dia memang dengan RGO itu dia lebih kinerjanya lebih bagus terhadap fotokatalisis. Nah, di sini juga kami menggunakan doping itu tadi zirconia. Nah, di sini yang terbaru itu lebih ke komposisinya aja. Jadi ada 1:1, 3:1 gitu. Dan dari situ nanti bisa dilihat mana yang paling eh, kinerjanya paling bagus terhadap mendegradasi si metal oren. Kemudian penggunaan zat warnanya juga. Kalau penelitian yang terkini itu eh, adanya dia menggunakan methyl blue ya. Coba kita ganti dengan methyl orange. Itu aja sih, Pak. Ya, baik, Bu Yulinda. Untuk kendala terbesarnya apa? Alat Ya itu atau alat, apa ini alat, Pak. prosesnya? Alatnya ya, memang alatnya rusak ya, Ya, Bu Yul ya. ya. Alat Karena rusak ya. jadinya kan kita nggak bisa lebih jauh mengetahui kinerjanya gitu ya, Pak. Jadi kayak sini. Baik, Bu Yulinda. Untuk mitra atau untuk kolega ada yang selain Umpam ya? Belum ada sih, belum ada. Jadi internal ya, Iya, masih. internal Umpam ya. Oke, baik. Kemudian luarannya yang dijanjikan Ini kan masih draft, Pak. ini rencana mau dimasukkan di mana, Bu Yul ya? Iya, antar regional itu ya, Pak, Cakram atau Kristen. Cakram ya, nanti luarannya Iya. nasional ya. Berarti ini belum Iya. ya? Belum. Iya, masih sudah Ya. sebenarnya draftnya sudah selesai. Berarti Jadi masih drafting ya, Bu Yul ya? betul, betul. Masih drafting ya, rencana nanti akan di apa ya, di ya Cakram atau Submit, Piston ya. submit dulu. Iya, betul, Pak. Ya, submit ya Cakram Piston. Baik. Kemudian untuk keterkaitan topik Bu Yulinda, apa ke mata kuliahnya? Oh iya, di sini kan ada dengan material teknik ya, Pak. Karena kan di sini kita Hmm. belajar tentang material komposit, paduan komposit. Jadi kan Hmm. antara RGO dan zirconia itu, jadi memang merupakan material komposit yang memang gimana Hmm. sifat-sifatnya itu akan berubah seiring dengan Hmm. paduan tersebut gitu. Dan bisa juga teknik manufaktur ya Pak, karena kan ini juga sintesis juga. Baik, baik. Kemudian apakah nanti akan dilanjutkan lagi nanti untuk next ke depan untuk Ya, kegiatan ini? memang ini masih bisa dikembangkan yaitu dengan itu tadi metodenya dengan green synthesis atau dengan doping dengan logam yang lainnya. Oke, baik, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda Lestari atas presentasinya. Baik, Ya, terima kasih sangat sama-sama luar Pak biasa. Dadan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk yang C4, Stop, C4 itu stop. C4 itu Pak Sukandar. Pak Sukandar, Ya, C4. Pak. Mangga silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya, Pak ya? Jelas, Pak? Sebelumnya mohon maaf saya menggantikan Pak Sukandar. Pak Sukandar Oh belum iya, pulang ya. dari haji ya. Oh iya, silakan, Pak. Izin share. Oke. Sudah terlihat? Ya, oke, silakan, Pak. Baik, terima Sudah, kasih. Pak. Untuk Baik. penelitiannya ini analisa hasil pengelasan oksi-aksitelin dengan elektroda tembaga dan boraks ya pada baja ST37. Ini Pak Sukandar dan Pak Heri Adrial. Pertama permasalahannya, jadi awalnya ini rangka sepeda ya biasanya pakai baja itu kan dia bentuknya itu pipa ya. Pipa itu sering rusak ya akibat faktor usia dan beban dinamis. Nah, biasanya ini rusaknya itu di bagian sambungan pengelasan ya, pengelasan. Nah, ini untuk jadi ini sebenarnya untuk
reparasi lah ya, istilahnya apa, perbaikan. Jadi ini pengelasan ini untuk perbaikan. Jadi solusinya ini pengelasan ulang dengan metode ini oksyasetilin menggunakan elektroda tembaga dan boraks ya. Alasan pemilihannya ya karena ini mudah, ekonomis, cocok untuk perbaikan. Selanjutnya boraks juga berfungsi sebagai flux ya untuk meningkatkan kualitas pengelasan. Nah, ini tujuannya pertama menganalisis pengaruh boraks ya terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan, terus juga pengaruh boraks terhadap kekerasan ya hasil pengelasan, terus manfaatnya ini optimasi proses pengelasan untuk perbaikan rangka sepeda dan juga referensi pengembangan metode pengelasan dengan bahan tambahan boraks. Ini metode penelitiannya pertama ini bahannya plat baja ST37. Terus elektrodanya ada dua, kita pakai tembaga dan kuningan. Terus fluxnya atau tambahannya itu boraks. Alat lasnya las OAW ini atau las gas. Terus uji tarik dan juga uji kekerasan hardness tester. Yang pertama pembuatan dulu kita dilas ya, itunya apa, plat bajanya. Nah, variasinya itu dengan pertama dengan elektroda tembaga, terus elektroda tembaga tambah boraks, terus selanjutnya elektroda kuningan tambah boraks, selanjutnya diuji tarik dan uji kekerasan. Nah, ini hasilnya untuk pertama tegangan tarik. Ini pertama elektroda tembaga, hasilnya ini dengan ketebalan dan luasnya, hasil tariknya itu 426 Newton per meter persegi. Selanjutnya tembaga tambah borak ini 676, 678. Selanjutnya elektroda kuningan ditambah borak. Nah, itu ini terlihat jadi paling besar itu kekuatan tariknya adalah elektroda kuningan ditambah dengan borak. Selanjutnya nih hasil pengujian kekerasannya. Pertama elektroda tembaga. Ini untuk daerah khasnya, ini daerah pengelasannya. Terus elektroda tembaga dan boraks, hasilnya ini untuk dasar logamnya. Terus ini daerah khas dan ini juga yang pengelasan, daerah pengelasan. Selanjutnya kuningan dan boraks. Nah, ini di sini terlihat jadi paling besar untuk kekerasan itu di elektroda tembaga. Nah, uji tariknya tanpa borak ini 48,3 Newton per meter persegi. Ini rendah. Ini putus di daerah lasnya. Jadi dia putus di ini. Terus dengan borak ini 78. Ini jadi menambah kekuatan tarik. Jadi ada peningkatan yang lumayan tinggi. Selanjutnya elektroda kuningan ditambah borak. Nah, ini paling tinggi ininya apa? Kekuatan tariknya yaitu di angka 207,6 Newton per meter persegi. Selanjutnya untuk uji kekerasannya yang tanpa boraks ini di 203, ini di daerah pengelasan, dengan boraknya 106. Ini jadi kalau tanpa dengan boraks malah kekerasannya turun. Jadi hasilnya pembahasannya ini borak meningkatkan kekuatan tarik tapi menurunkan kekerasan. Nah, elektroda kuningan ini lebih efektif daripada tembaga. Selanjutnya untuk keluarannya ini rencananya mau disubmit ke jurnal Giptek. Nah, mau disubmit ke jurnal Giptek. Terus hasilnya ini pertama ya hasil penelitian data kekuatan tarik dan kekerasan untuk 3 variasi pengelasan tadi ya, tembaga, terus kuningan dan ditambah borak. Nah, ini rekomendasinya ini penggunaan borak untuk meningkatkan kekuatan tarik. Selanjutnya aplikasinya ya ini perbaikan rangka sepeda dengan ini apa, metode las asetelin ya. Selanjutnya ya ini untuk perbaikan pengembangan untuk industri kecil. Nah, dokumentasinya ada laporan penelitian. Kesimpulannya ini pertama borak meningkatkan kekuatan tarik ya. Itu dari 78 dari 48 tanpa borak ditambah borak menjadi 78. Terus juga menghasilkan kekerasan lebih tinggi tembaga. Nah, sarannya ini
tekanan gas dan suhu pengelasan untuk hasil yang lebih baik. Jadi pengaturan tekanan gas dan suhu pengelasan. Jadi pada saat pengelasan istilahnya eh, ada kegagalan lah awalnya. Selanjutnya eksplorasi kombinasi elektroda tembaga dan kuningan. Nah, mungkin itu saja presentasi penelitian kami itu tentang pengelasan baja ST37 dengan berbagai variasi. Baik, terima kasih Pak atas presentasi yang singkat. Ada beberapa pertanyaan yang kami utarakan, yaitu kendala Pak. Ada kendala teknis Pak selama ini kita ini. Untuk kendalanya, jadi awalnya ini kan pengelasannya, nah karena yang melakukan ini ya Pak mahasiswa, jadi kurang terampil lah istilahnya untuk pengelasan. Jadi kadang ada yang sampai bolong gitu kan. Jadi eh, ya itu pengelasannya kurang sempurna lah, kurang sempurna. Jadi ya itu aja sih kendalanya. Jadi berkali-kali lah diulang-ulang terus. Oh iya, baik Pak. Untuk keterbaruan Pak, atau novelties dari kegiatan ini ada Pak yang bisa ditarakan Pak? Wah, keterbaruan ini kan penambahan boraks itu Pak. Penambahan boraks sebagai flux untuk las asetilin. Nah ini kan terbukti ini meningkatkan kekuatan tariknya. Baik Pak. Oke, berarti memang kendala Sebelumnya kan terbesar pakai itu. Baik Pak, kalau kendala terbesar itu memang dari kendala ini ya, pas operasional ini ya, weldingnya Pak ya, yang mahasiswa itu yang Iya, membuat mutunya itu agak memang kurang kita ini ya, yang kurang baik iya, Pak ya, seperti itu Pak ya, ya. kurang baik Pak. Baik, baik, baik. Kemudian untuk mitra Pak, ada nggak mitra atau selain Umpam Pak yang ditarik Nah, untuk kegiatan ini? mitranya tidak ada Pak, internal aja. Jadi bentuk-bentuk internal Pak ya, Ya, internal Umpam Pak ya kita ya gitu ya, teknis Pak ya. Unpad. Baik, baik, internal Umpam Pak ya, internal Umpam. Oke, berarti untuk keluaran ini belum publikasi belum, tapi akan Belum. dimasukkan ke jurnal JIPTEK Pak ya, JIPTEK ya. Iya, ya, Baik, rencananya. JIPTEK. Untuk yang ini Pak, untuk yang status, apakah lagi sedang drafting atau bagaimana Pak artikelnya Pak? Belum sih, draft juga belum buat ini. Baru rencana Pak ya, baru rencana Iya, baru rencana rencana. drafting Pak ya. Rencana, oke baik Pak, Iya, iya. rencana drafting Pak. Rencana drafting, baik baik baik. Kalau untuk keterkaitan topik Pak, topik penelitian dengan topik dengan mata kuliah Pak, Ini mata keterkaitannya. kuliah proses produksi untuk pengelasan ada di bab pengelasan di mata kuliah proses produksi. Baik Pak, baik. Oke, untuk rencana selanjutnya Pak, ada lagi ya tahun depan atau bagaimana Pak? Mau dilanjutkan lagi untuk kalian ini? Ini ya tadi apa tekanan gas dan suhunya ini Hmm. ditingkatkan dan juga ada ini kombinasi tembaga dan kuningannya dieksplorasi lagi. Tapi kayaknya udah selesai sih. Udah Pak ya. Artinya Iya, ini yang terakhir Pak ya. Nanti akan coba iya, lagi next round Pak ya untuk tema berikutnya Pak ya. iya. Itu ya. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih atas presentasinya Pak. Luar biasa Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang C5, saya akan skip dulu. Nanti saya akan, untuk saya pribadi, saya akan taruh di paling belakang ya. Mungkin langsung lanjut ke C6 ya. C6 itu dengan, sebentar saya cek dulu C6. C6 itu dengan Pak Tatang. C6, C6, C6. Kalau C6 kan juga skip dari aja itu ya. skip juga, skip ya. C7 ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu di C8. Ibu Nisa, C8. Siap? Iya Pak, hadir. Mangga, silakan. Oke. Izin share screen. Dari. Oke. Oke, saya mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, izin presentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Briket Tempurung Kelapa dengan berbagai jenis perekat. Ya.
Latar belakang dari penelitian ini yaitu energi biomasa yang merupakan elemen penting dalam bauran energi terbarukan global. Nah, biasanya biomasa itu memiliki bentuk yang longgar dengan kepadatan energi yang rendah, sehingga menyulitkan proses pengangkutan dan penggunaannya. Melalui teknologi densifikasi seperti pembuatan briket menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kepadatan energi biomasa. Briket biomasa menawarkan keunggulan dalam mempermudah pengangkutan, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan sifat termal dan efisiensi pembakaran. Telah dilakukan beberapa penelitian terkait pembuatan briket tempurung kelapa. Itu ada dari Kurniawan et al. 2019, Halim Ranti 2024, Anastasia et al. 2020, serta Furkon et al. 2025. Dengan beberapa jenis perekat yang berbeda-beda tentunya. Maka dari penelitian ini keterbaharuannya yaitu penggunaan jenis perekat yang berbeda yaitu tapioka, sagu, serta molase. Tujuan penelitian ini itu mengevaluasi kualitas briket tempurung kelapa dengan menggunakan berbagai jenis perekat. Nah, analisis ini dilakukan pada parameter utama seperti kadar abu, kadar air, kadar zat mudah menguap, dan laju pembakaran. Metode atau alat bahan dalam penelitian ini itu ada bahannya tempurung kelapa, tepung sagu, tepung tapioka, molase, dan air pelarut. Lalu untuk alatnya ada drum pembakaran, ada blender, ada torch, ada alat pengayak 60 mesh, furnace, oven, pemanas air, cetakan briket, serta timbangan digital. Penelitian ini dimulai dari tempurung yang dipersiapkan, lalu pengarangan, penumbukan arang, lalu pengayakan dengan ayakan 60 mesh, lalu dilakukan pencampuran dengan berbagai jenis perekat, yaitu ada 6 variasi, lalu ada pencetakan, pengeringan, serta pengujian kadar air, abu, zat penguap, serta laju pembakarannya. Dari grafik berikut menunjukkan analisis kualitas briket berdasarkan variasi jenis konsentrasi perekat, yaitu ada sagu, ada tapioka, serta molase. Nah, secara umum dapat dilihat bahwa perekat tapioka 20% itu menunjukkan performa paling seimbang dengan kadar air yang cukup rendah, 8,06%, 8,06%, lalu 5,27%, serta volatilnya sekitar 15,34. Lalu diikuti oleh tapioka 10%, yang dimana itu tapioka 20%, mohon maaf, sagu 20%. Untuk sagu 20% itu dia di kadar airnya 8,15, untuk kadar abunya 5,27. Nah, itu namun laju pembakarannya lebih cepat, yaitu 15,34%. Nah, terus untuk itu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tapioka 20% itu direkomendasikan sebagai perekat ya yang terbaik untuk menghasilkan briket yang efisien, stabil, dan memenuhi standar. Luaran penelitiannya sudah melalui proses submission di Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Unpam, JIPTEK Unpam, yang terakreditasi Sinta 5. Sudah proses submission. Lalu kesimpulan dari penelitian ini yaitu berhasil mengevaluasi kualitas briket dengan 3 jenis perekat yang berbeda, sagu, tapioka, molase, pada 2 konsentrasi 10 hingga 20%. Nah, hasil analisis menunjukkan kadar air briket pada sagu 10% memiliki kadar air yang terendah. Untuk kadar abu, tapioka dan sagu 20% menghasilkan kadar abu yang terendah. Untuk zat mudah menguap atau volatile matter, itu perekat tapiokanya dengan konsentrasi 10 dan 20% memiliki volatile matter yang memenuhi standar SNI, kurang dari 15%. Serta laju pembakarannya
untuk perekat sagu 10% menunjukkan laju yang tinggi, dan perekat molase laju yang terendah. Nah, secara keseluruhan, perekat tepung sagu pada konsentrasi 10% dan tepung tapioka pada konsentrasi 20% menunjukkan performa terbaik dalam menghasilkan briket. Namun, perekat molase memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan kedua jenisnya. Penelitian ini semoga memberi wawasan penting tentang peran jenis dan konsentrasi perekat dalam meningkatkan kualitas briket. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa atas presentasinya. Beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Bu Nisa. Baik, Apakah ada Pak. kendala Bu Nisa selama ini? Selama pengerjaannya itu mungkin dalam kendala alat ya Pak ya. Ketersediaan alat mungkin furnace atau pembakaran pirolisisnya itu masih menggunakan manual. Jadi untuk penentuan komponen seperti suhu dan lamanya itu tidak bisa diterapkan dalam penelitian ini. Lalu ada juga proses pencetakannya masih menggunakan alat yang manual, Pak, ya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Bu Nisa. Jadi memang kendala alat sebenarnya, alat ya. Yang penting buat Betul, Pak. kita ya, ya itu kendala klasik yang memang kita hadapi semuanya bagi para Iya, dosen untuk alat ya, alat yang lebih baik lagi seperti itu ya. Untuk betul. keterbaruan ya, Bu Nisa, apa ya keterbaruannya selama yang bisa Baik. disampaikan? Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya tadi, Pak, penelitian terdahulu itu sudah banyak ya melakukan beberapa jenis perekat. Namun belum ada yang membandingkan antara tapioka, sagu, juga molase. Nah, dari itu saya membuat penelitian ini gitu, Pak. Keterbaruan penggunaan molase untuk perbandingannya begitu, Pak. Iya, artinya memang perekat. Jadi memang Bu Nisa bermain di perekatnya ya, tapioka, Betul, sagu, dan iya. molase ya. Dan Itu yang konsentrasinya, Pak. Iya, konsentrasinya masing-masing ya, konsentrasi ya, betul. konsentrasi. Baik, berarti memang kendala terbesar itu adalah di alat ya, alat-alat Betul, proses Pak. ya, Iya. alat Jadi proses iya. ya. Baik, baik, baik. Kemudian untuk mitra Bu Nisa, ada mitra atau kolega selain Umpam teknik mesin ya? Masih internal, Pak. Internal ya, jadi internal. Betul. Iya. Internal ya, internal. Untuk luaran, ini luaran ya. Kira-kira gimana ini luarannya? Rencana mau diterbitkan kemana Bu Nisa? Di Jiptek, Pak. Sudah Tek ya? selesai hari ini. Tadi sudah submit juga. Iya. Mungkin insya Allah Oh tinggal berarti ini menunggu review lagi. berarti kesiapan artikelnya sudah submit ya? Ini submit ya statusnya ya? Iya, iya. Sudah submit ya? Sudah submit. Sudah Sudah. kirim ke Bu Silvi. Sudah submit ya. Oke, ke Iya. majalah, ke jurnal Jiptek, Pak. Jiptek. Iptek. Iya. Iptek. Oke, berarti luaran dijanjikan kan jurnal nasional ya? Jurnal Iya, jurnal ilmiah nasional, terakreditasi. akreditasi ya, terakreditasi. Mm-mm. Kemudian kalau untuk keterkaitan topik penelitian dengan Mm. mata kuliah, Bu Nisa, ada ya? Baik, keterkaitan itu ada perpindahan kalor, Pak. Untuk ovennya, furnace-nya, lalu material teknik terkait jenis-jenis perekat, lalu ada proses produksi terkait pengepresan, pencampuran, begitu, Pak. Baik, Bu Nisa. Untuk nanti rencana tahun depan bagaimana? Ada rencana untuk dikembangkan lagi atau bagaimana di penelitian ini? Rencana tahun depan mungkin jika alat sudah ada, atau mungkin bisa juga menggayat mitra kalau ada mitra yang mau bekerja sama untuk supaya bisa menggunakan fasilitasnya atau saling join begitu, Pak. Supaya bisa Artinya menggunakan fasilitas produksinya. kolaborasi ya dengan mitra ya, agar lebih baik lagi hasilnya ya gitu ya. Karena kan kendala alat kan gitu ya. Atau mungkin nanti Iya, mitra betul, punya Pak. alat yang lebih baik lagi sehingga bisa meningkatkan mutu ini ya produknya Mbak ya. Iya, ya bisa Baik, dapat baik. lebih akurat pengukurannya. Baik, 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 baik. Baik. Oke, baik, Bu Nisa, terima kasih atas presentasinya, Bu Nisa. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Ya, Pak. ya, baik. Yang selanjutnya nih yang kita kembali flashback lagi ke C6 ya. Ini Pak Tatang, Pak Tatang. Pak Tatang ada. C6. Ada, hadir. Siap, silakan Mangga. Silakan Pak Tatang, silakan. Baik. Terima kasih. Bentar ya.
presentasinya. Belum terbuka ya Pak ya, PPT-nya ya. Belum, Pak. Baru aja gantung Bapak aja nih. Baik Pak. Benar Pak, mohon menunggu Pak. Ya, silakan Pak. Kami tunggu. Pak Babang, background zoom-nya sudah dipakai Pak. Background-nya tidak bisa dibuka Pak. Kok bentuknya foto Pak ya di background-nya ini? Bagi layar saya sudah Pak. Layar udah. Bagaimana Pak? Apa sudah tampil Pak? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak Total. Enggak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dr. Gadang. Terima kasih juga Bapak Selamat Rahardian, juga Bapak dan Ibu dosen semuanya. Perkenankan kami mempresentasikan ini untuk penelitian semester ini, tahun ini, yaitu perubahan karakteristik logam stainless steel 316L ya, dampak penambahan unsur kromium dan niobium dengan suhu tempering bervariasi. Jadi di sini logam SS316L ini dibikin formula baru, yaitu ditambahin unsur kromium juga niobium. Selain itu dikasih suhu tempering yang bervariasi ya, antara 100, 200, 300, 400, dan 500. Nah ini latar belakangnya, di mana baja merupakan salah satu jenis logam yang banyak terdapat di muka bumi ini. Nah kemudian logam ini kan biasanya mengalami korosi. Nah komponennya baja tersebut yaitu berasal dari besi, yaitu Fe dengan karbonnya C sebagai paduan utamanya. Nah baja itu dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu baja karbon dan juga paduan. Nah kemudian untuk baja yang tidak mengandung unsur-unsur paduan, unsur yang dipakai adalah karbon C, atau baja karbon adalah baja yang dimana karbon sebagai unsur utama. Nah ini sangat menentukan sifat-sifat dari baja tersebut. Sedangkan paduan, baja dengan banyak unsur paduan seperti karbon, kemudian kromium, ya, silikon, nikel, molybdenum, wolfram, dan vanadium. Dan kemudian unsur-unsur ini dibatasi dalam kandungan tertentu dengan tujuan agar memperoleh kekuatan baja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kekuatan baja yang diinginkan adalah kekuatan secara mekanik dan kimia. Selain itu, unsur niobium dapat merubah struktur logam baja lebih signifikan. Nah, sifat-sifat logam akan dapat diketahui dengan berbagai pengujian, antaranya uji kekerasan, kemudian uji impact, uji bending, dan lain-lain ya, termasuk struktur mikro. Nah tujuannya adalah dari proyek ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh penambahan unsur kromium dan niobium terhadap kekerasan dan struktur mikro materi logam SS316L. Kemudian menganalisis pengaruh variasi suhu tempering, yaitu 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, dan 500 derajat Celcius terhadap buat impact ya daripada logam SS316L ini yang sudah ditambahkan dengan kromium dan niobium. Nah kemudian yang ketiga yaitu menganalisis buat bendingnya dari uji SS316L yang tercampur dengan kromium dan niobium. Jadi SS316L 9Cr 1Nb. Jadi nanti hanya satu aja, NB-nya hanya 1% ya. Setelah mengalami proses tempering. Kemudian hasil dan manfaat
ini utamanya adalah yang pertama untuk memberikan masukan yang positif terhadap pengembangan dan pemberdayaan material maju. Yang kedua, sebagai pengembangan ilmu tertulis terhadap fenomena formula logam SS316L yang sesungguhnya setelah diberikan formula atau penambahan unsur yaitu kromium dan niobium. Yang ketiga, sebagai bahan kajian untuk mengembangkan teknologi material yang lebih maju dan berdaya guna. Nah, tindak lanjut, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pengecoran dengan formula unsur logam sesuai yang direncanakan, kemudian pemberian waktu tempering dengan temperatur yang berbeda-beda, yaitu bervariasi. Nah, untuk selanjutnya dilakukan berbagai pengujian spesimen menggunakan peralatan uji material. Nah, dari situ perubahan karakteristik logam tidak dapat dikatakan selesai sebelum hasil akhir produk dapat dipergunakan dengan tingkat performa yang dapat diterima dan memiliki hasil efisiensi serta hasil yang nyata. Ini luarannya sudah pernah diuji struktur mikro seperti ini. Oke, berdasarkan dari hasil pembuatan dan pengujian material SS316L 9CR1NB, hasil rekayasa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan unsur kromium dan niobium pada SS316L membawa dampak yang sangat besar terhadap modulus elasticity-nya. Lalu adanya perubahan tensile strength dan yield strength terhadap logam hasil formulasi. Yang ketiga, kekuatan impact, struktur mikro, dan kekerasan, serta kekuatan bending yang berbeda akibat penambahan unsur kromium dan niobium. Ya. Juga adanya variasi tempering, yaitu penahanan waktu panas di dalam furnace. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang Suryana atas presentasinya luar biasa. Baik Pak Tatang, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan pertanyakan tentang kendala Pak Tatang. Ada kendala selama ini Pak Tatang? Untuk kendalanya di pengujian yang sulit itu Pak, beberapa kali Pak, pengujian kan tidak semua alat uji ada di laboratorium teknik mesin ya. Kami muter-muter dengan Pak Dedi Suryaman itu ke BPPT ya dan kemana-mana gitu. Jadi ketersediaan alat uji ya Pak yang memadai Pak Tatang ya artinya kan. Betul Pak, di Unpam ketersediaan alat uji memang masih kurang. Alat uji karakterisasi ya Pak ya yang mungkin yang masih tersedia Pak ya. Betul lah Pak. Iya Pak. Selain itu ada lagi Pak kendalanya Pak selain alat-alat yang memang terbatas Pak. Hanya itu saja Pak. Sementara pengecoran kami lakukan waktu itu di SMK Negeri 5 itu ada alat pengecoran. Jadi kami mengecor unsur-unsur itu baik niobium, kromium dan SS316L-nya. Iya. Tapi luar biasa loh Pak, artinya pengecoran dengan stainless steel itu luar biasa, artinya vakumnya itu luar biasa tinggi itu ya, vakumnya. Iya Pak, kita pakai api blower Pak, dicampur antara OAW, oksi acetylene welding itu Pak, untuk memotong lembaran baja yang tebal. Baik Pak, kalau untuk keterbaruan Pak, ada nggak yang keterbaruan dari penelitian Bapaknya apa ya? Yang terbaru saat ini Pak? Baik Pak, insya Allah Pak, karena selama ini kan adanya bahwa yang ada itu logam paduan SS316L ya, stainless steel 316L ini sangat banyak ya dipergunakan di pasaran ini. Tetapi adanya kekurangan karena masih ada segi-segi korosi gitu, meskipun memang korosinya agak lama ya. Kemudian ada sedikit kekurangan dari keuletan. Nah ini di sini diberikan unsur kromium sama niobium ini bisa menutupi itu semua. Dan insya Allah untuk kedepannya itu ingin mencoba untuk produknya seandainya diterima di industri akan kerjasama dengan industri gitu Pak. Baik Pak, artinya memang untuk keterbaruan itu adalah penambahan CR dan NB ya Pak ya untuk peningkatan sifat materialnya Pak ya. Betul. Baik Pak. Betul. Berarti yang kendala terbesarnya itu saat ini adalah alat Pak ya, alat uji. Betul, ya Pak. Ya? Alat Pak. Utamanya alat uji Pak, alat ujinya. Iya betul Pak. Nah berarti kan kalau ada keterlibatan ini ya Pak, mitra Pak atau kolega lah gitu ya dari ini kan ini Pak ya.
Mm-mm. untuk mengatasi apa? Ada. Untuk saat ini pembiayaan belum, Pak. Tetapi mitra sudah ada perusahaan logam, seandainya ini berhasil Pak Tatang dan bagus, ini insya Allah kita ada kerjasama gitu ke depan. Ya. Oh, berarti rencana apa ya? Hanya Artinya menunggu tapi aja. yang untuk saat ini masih belum ada keterlibatan apa ya? Mitra itu kan berarti Belum, Pak. mitra Belum, Pak. industri enggak ya? Tapi mitra itu misalnya bantuan misalnya alat dan sebagainya itu, Pak. Ada, Pak, alat atau apa Oh, atau tidak ada itu, Pak. jadi Tidak benar-benar ada itu, internal, Pak Pak ya? Dokter. Betul, Internal Pak, aja, Pak ya? internal aja. Internal ya, internal. Betul, Pak. Oke, baik, baik, Internal. baik. Kemudian Pak, luaran Pak. Ya, luaran kan kalau Pak Tatang kan itu luaran kan dalam bentuk mikro itu ya, mikrostruktur. Ini luaran itu paper lah, makalah lah istilahnya itu ada Pak. Ya sudah diterbitkan atau Ada, Pak. Insya Allah, Pak, itu sudah 85-90% Pak, untuk oh, baik drafting papernya. Pak ya. Sedang nulis draft Pak ya. Saat ini ya, Pak ya. Betul, Pak. Oh, Betul, sedang Pak. drafting Pak ya. Berarti lagi drafting. Rencana mau di mana Pak? Publish ini ya Pak, publikasinya Pak. Insya Allah di Jiptek aja, Pak Dokter. Baik, baik di Ciptek ya. Di Ciptek, baik di Ciptek. Kemudian untuk keterkaitan topik Pak, penelitian dengan topik dengan mata kuliah Pak. Bisa Oh, sampaikan Pak banyak tentang. sekali itu, Pak. Banyak sekali, Pak. Yang Maka silakan Pak. pertama mekanika kekuatan material, Pak ya. Kemudian teknik manufaktur, kemudian pemilihan bahan dan proses, elemen mesin, sangat banyak, Pak. Sama material Iya, maju, iya, baik Pak. Pak, banyak sekali ya. Pak yang memang kalau yang Ya, Pak. berbau material tuh banyak Pak ya di mesin kita Pak ya, gitu ya. Jadi banyak Insya ini. Allah, Pak. Ya. Baik, untuk ini Alhamdulillah, Pak, Pak. Saya untuk dari rencana dari rekayasa manufaktur memang saya, Pak. banyak Pak ini Pak. Untuk rencana ini Pak Tatang, rencana keberlanjutan Pak, ada Pak nanti tahun depan Pak. Untuk tahun ini tahun depan. Insya Allah, Pak, kami akan sering melakukan riset-riset gitu, percobaan-percobaan untuk percampuran logam-logam, ingin mendapatkan logam yang lebih baik lagi gitu, Pak. Berarti masih berlanjut Pak ya, tapi dengan logam yang berbeda ya Pak ya. Betul, Pak. Insya Allah, Pak, logam-logam yang berbeda, Pak. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Tatang atas presentasi yang luar biasa Pak Tatang. Terima kasih atas presentasinya Pak. Terima kasih Pak Tatang. Terima kasih banyak. Sama-sama Terima kasih Pak. banyak. Ya. Mohon maaf Nggak atas apa-apa segala Pak Tatang. kekurangan saya nih, Bapak. Apa-apa, santai aja Pak Tatang. Kita saling mengingatkan sebagainya. Ya, baik. Untuk Ya, terima kasih, C7 Pak. ya, masih Pak Tatang. Pak Cahyadi siap ya? Pak, siap Pak untuk next round Pak. Oke, boleh Pak. Saya yang ini ya Pak ya. Silakan ya C7 Pak, silakan. Mangga silakan Pak. Secara dulu. Sudah tampil ya Pak? Atau belum? Sedang proses Pak, proses menuju tampil. Ini kayak belum tampil sih ininya Pak, ini slide-nya Pak. Sebentar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Priyotomo ST MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan
hasil penelitian yang sudah kami lakukan bersama dengan dosen Pak Cahyadi. Nah, kebetulan seharusnya Pak Cahyadi yang presentasi, tapi dilakukan oleh saya. Baik, yang pertama penelitian ini berjudul sintesis nitrogen droplet nanosit dari tempurung kelapa ya dengan metode FTIR dan pirolisis. Nah, kemudian latar belakang dari penelitian ini adalah di Indonesia itu adalah sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia, Bapak Ibu, menghasilkan kurang lebih 80 juta ton ya pada tahun 2017 dan diperkirakan 2,92 juta ton pada 2019. Nah, dengan luas perkebunan sekitar 3,34 juta hektar, nah kelapa ini mempunyai peranan penting ya di dalam perekonomian. Namun, limbah tempurung kelapa sering hanya digunakan sebagai bahan bakar ya, atau keperluan rumah tangga karena kurang keterampilan dari masyarakat dalam pengolahannya. Nah, arang tempurung kelapa ini berpotensi sebagai bahan baku grafen ya, material karbon dua dimensi dengan aplikasi yang luas seperti baterai, kemudian kapasitor, superkapasitor ya, dan juga sensor. Nah, penelitian ini mensintetiskan grafen nanoset nitrogen ya dari tempurung kelapa menggunakan pirolisis ya, pemanggangan yaitu antara 170 derajat dan 600 derajat Celcius. Nah, dengan dianalisis menggunakan FTIR untuk karakteristik dari struktur. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sumber energi terbarukan dari limbah ya, dan juga mendukung inovasi nanoteknologi. Kemudian tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui hasil dari fungsi grafen nanoset droplet dari tempurung kelapa sebagai elektroda baterai ya, itu dengan suhu pemanggangan 170 derajat dan suhu pirolisis 600 derajat dengan pengamatan menggunakan FTIR. Kemudian yang kedua adalah menganalisis uji konduktivitas dari listriknya dari tempurung kelapa ini sebagai elektroda baterai. Kemudian berikutnya manfaat yang didapat yaitu sebagai penulis ya, kami meningkatkan pengetahuan ya, pengalaman dan wawasan ya, pada gugus fungsi sintesis grafen ini. Kemudian yang kedua memperoleh hasil informasi bahwa tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan pada nitrogen grafen nanoset ini. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi ya, grafen ini memiliki konduktivitas yang baik. Nah, kemudian yang ketiga yang keempat memberikan informasi tambahan ya bagi penelitian selanjutnya atau sebagai bahan penelitian selanjutnya. Nah, kemudian bagi pembaca dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah bekal pengetahuan, kemudian sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, dan juga untuk informasi ya bahwa tempurung kelapa itu dapat dijadikan sebagai pembuatan material grafit ya atau karbon aktif sebagai grafen. Nah, kemudian metode yang dilakukan adalah dalam penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan data ya, yaitu melalui inspeksi lapangan, kemudian pengambilan bahan data ya, data bahan, kemudian visualnya, kemudian sampel material uji, pengujian, ya, kemudian studi literatur juga untuk mendukung pembuktian hipotesanya, pengelola data, analisa sampai dengan mendapatkan kelayakan operasi. Nah, kemudian hasil dari pembahasan itu dilihat dari grafik di samping ini ya. Jadi menunjukkan spektrum dari grafen ini itu tanpa reduksi ya. Jadi pada bilangan gelombang yang pertama ya, di
2937 cm pertama ini yang diidentifikasi sebagai vibrasi ikatan ya, ikatan pH-nya. Nah, kemudian pada bilangan yang berikutnya ya, itu terdapat ikatan CO dulunya, CO di 881,54305 cm. Nah, di situ hasil dari pengukuran dari FTIR ya. Nah, kemudian analisa dari daya hantar listrik ini ya, yang dilakukan menggunakan di sini ada 5 variasi ya, tegangan voltasenya. Jadi untuk mengetahui bagaimana kemampuan ya dan kualitas dari grafen tersebut untuk menghantarkan listrik ya, dari suhu 170 sampai dengan suhu 600. Nah, ini yang pertama ya, 40 volt itu arusnya adalah 3.926 mikroampere ya. Jadi hambatannya sudah 0,010188 ya. Dan sampai yang terakhir adalah 55 volt ya di uji kelima ini. 3.866 mikroampernya. Ya. Kemudian dari hasil pembahasan tersebut ya, yang nantinya kita akan tampilkan ya, atau kita publikasikan ya, tapi baru rencana ya Pak. Jadi rencana nanti akan diterbitkan di jurnal JIPTEK ataupun Piston ya, tapi baru rencana ya, belum dibuat. Nah, kemudian dari hasil kesimpulan yang sudah kami rangkum, yaitu pembahasan pada ini, berdasarkan hasil pengujiannya dapat disimpulkan bahwa sampel grafen yang telah dipanggang ya dengan suhu 170 derajat dan 600 derajat ini telah didoping nitrogen ya, NH3-nya, menunjukkan puncak yang fungsional ya, puncak fungsional ya. CH sama dengan C, kemudian C minus. Nah, kemudian untuk hasil yang uji kerjanya, yaitu semakin kecil tegangan yang digunakan ya, maka konduktivitas listrik yang dihasilkan itu semakin besar ya. Dan tegangan yang digunakan, maka konduktivitas listrik yang dihasilkan itu semakin kecil. Ya, berikut adalah hasil kesimpulan yang ada. Kemudian saran yang dapat diperhatikan adalah untuk penelitian selanjutnya dilakukan pengujian kembali dengan suhu pemanggangan dan suhu yang variasinya berbeda ya, dan penambahan doping bahan kimia lain. Itu saja mungkin saran yang bisa disampaikan, dan juga terima kasih presentasinya sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat. Ya, baik. Apakah ada kendala selama ini Pak untuk perihal kegiatannya? Kalau kendala mungkin ya, kendala teknis atau kendala apa gitu ya? Penggunaan alatnya, karena kan dilakukan di teknik ya. Alatnya juga terbatas gitu ya Pak. Jadi harus bergantian. Iya, berarti keterbatasan alat Pak ya, alat ukur, alat uji dan sebagainya ya Pak ya, memang cukup membuat kita agak sulit Pak ya untuk bergerak Pak ya, lebih cepat Pak ya. Ya. Apakah ada lain Pak selain kendala teknis selain alat Pak? Paling untuk ini Pak, penerbitan jurnalnya ya, karena belum bisa disubmit karena mungkin banyak pending gitu kan, karena jurnalnya juga terbatas. Iya. Baik. Untuk keterbaruan Pak, ada Pak yang bisa sampaikan Pak? Keterbaruan dari Kelan ini Pak? Keterbaruan mungkin bisa nanti dilakukan penambahan mungkin bahan kimia yang lain yang bisa untuk menambah tadi hasil dari daya listrik yang bisa disimpan gitu. Iya Pak, artinya ini kan keterbaruan yang next ya, tapi kalau keterbaruan saat yang setelah dikembangkan ini apa Pak keterbaruannya Pak ya?
yang Kalau new ini belum ada ya Pak ya, mungkin paling hanya sebatas pembahasan itu ya Pak. Iya, baik Pak. Artinya memang ini baru baru fundamental atau baru eksplorasi dan sebagainya Pak. Nanti mungkin nanti next round nanti baru nanti modifikasi itu pengembangannya gitu ya Pak Selamat ya. Ya Rencana ya betul seperti Pak. itu ya. Iya ya. Rencananya seperti itu. Baik Pak. Berarti memang kendala paling besar itu adalah di alat Pak ya. Di alat Kendala ya. ya Pak ya. Seperti teman-teman yang lainnya Pak. Pak Selamat ya seperti itu ya Pak ya. Alat ya. Alat Kita, alat. ini kan penelitiannya di internal ya Pak. Iya betul. Dapat Aduh, belum memadai. sama Pak sama Pak. Betul. Baik, Pak. Kalau untuk keterlibatan mitra, Pak, artinya ada kolega-kolega lainnya selain di internal UPAM, Pak, untuk kegiatan Bapak selama ini, Pak. Kolega belum ada Pak, karena ini kan internal Pak, ininya di teknik mesin sendiri. Oh, internal, Pak, ya? Belum ada yang ini, Pak, internal. Baik, Pak, internal UPAM, ya, Pak. Artinya ini yang aku cek itu di luaran, ya kan, paper, ya, jurnal, makalah, Pak, ya, ilmiah, ya. Berarti Ya, belum, Pak, ya? Tapi ya. belum. Baru rencana Pak. Iya, Pak? Baru rencana ya, baru Ya. rencana. Kalau drafting, udah, Pak, drafting, Pak. Drafting. Drafternya belum sih Pak, belum 50%, lagi Baik. diproses. Oh, lagi drafting, Pak, ya, gitu ya? Lagi ngedraft, ya, Lagi gitu ya? drafting. Baik, Pak, lagi ngedraft. Lagi drafting ya, 50% ya. Yang diterbitkan di Jiptek kan rencana, Pak, ya? Ya, rencana di Iya. kalau enggak panggil piston atau Piston atau cakram, Pak, ya. Pokoknya yang itu, Pak, ya. Iya, yang baik, kosong. baik. Kosong-kosong ya, setelah. Kemudian ya, untuk ini, Pak, keterkaitan topik, Pak, dengan mata kuliah, Pak. Matkul, Pak. Ada, Pak. Kuliah kan bisa material teknik ya Pak, Hmm, atau juga Maka- sistem konsumsi energi juga masuk ke dalam situ. baik. Baik, Pak. Baik, kalau untuk rencana, Pak, next round, Pak. Ada, Pak, rencana selanjutnya, Pak, untuk pengembangan berikutnya, Pak. Mungkin nanti ada apa namanya penambahan misalkan untuk penambahan material yang lain, misalkan untuk meningkatkan tadi daya apa namanya daya simpan listriknya supaya maksimal gitu. Baik, Pak. Untuk Artinya sementara sih penambahan kayak doping atau yang lainnya mungkin lebih lebih baik lagi dan sebagainya gitu, Pak, ya. ya betul. Baik, Pak. Oke, Pak. Selamat, terima kasih atas ini presentasinya, Pak, yang luar biasa, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Nah, kemudian yang di selanjutnya next round tuh C10 ya. C berapa sebentar? Bentar ya, saya cek dulu. C10 ya. C9 ya. Sorry, C9. C9. Silakan nih, Pak. C9. Pak Ade ya, Pak Ade kayaknya sakit. Oh, skip. Pak Beneran Ade nih, Pak. Skip, Pak. berhalangan Pak Adenya. Oh, nggak ada yang ini ya, Pak, ya, Pak? Nggak ada yang mewakili gitu, Pak? Iya nggak ada Pak. Tadi ada info. Oh gitu ya. Ya. Oke, baik, kita skip ya yang Pak Ade. Coba saya coba lagi. Nah, berlanjut lagi ke C10. Nah, C10, Bu Ini Pak, Rusnia, C10. mangga silakan. Lanjutkan. Baik, saya screen ya Pak. Iya, mangga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Gadang selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Rusnia Judita Hakim dari Prodi Teknik Kimia. Izin memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengolahan limbah cair industri beauty and personal care menggunakan metode koagulasi dan juga flokulasi. Jadi masuk ke dalam latar belakang, limbah cair merupakan salah satu bentuk limbah yang paling sering dihasilkan oleh kegiatan industri, khususnya pada industri beauty and personal care. Jadi seperti pabrik sabun, sampo, atau kosmetik, limbah-limbah cair ini dihasilkan cukup signifikan, biasanya dalam bentuk volume maupun kandungan senyawa pencemarannya. Lalu jika dibuang begitu saja tanpa pengolahan akan menimbulkan efek negatif bagi ekosistem air, sehingga dibutuhkan teknologi pengolahan limbah yang efektif dan juga efisien. Salah satunya metode awalnya itu bisa menggunakan koagulasi dan juga flokulasi. Oke.
Nah, ini ada tujuan dan juga manfaat. Tujuannya adalah mengkaji pengaruh variabel pAC dan juga polimer terhadap TDS, pH, EC, TSS, kekeruhan limbah cair, industri home, dan personal care. Lalu mengkaji kondisi optimum variabel pAC dan juga polimer terhadap TDS, pH, EC, TSS, dan kekeruhan dalam dalam industri cair, industri home, dan personal care pengolahan. Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk memberikan solusi efektif dalam dalam industri limbah cair industri untuk metode koagulasi dan flokasi untuk mendukung pemenuhan baku mutu lingkungan serta menjadi referensi ilmiah dan praktis untuk pengolahan limbah industri cair. Lalu untuk metodenya sendiri itu adalah hampir sama dengan metode pengolahan limbah cair, ada ekualisasi, koagulasi, flokulasi, dan filtrasi. Untuk variabelnya sendiri, kita mengkombinasi antara koagulan, pAC itu pada 60, 80, 100 ppm, dan flokulan itu ada polimer anionik itu 1, 2, dan 3 ppm. Lalu untuk variabel terikatnya, kami menganalisis TDS, pH, EC, TSS, dan turbidity. Ini adalah percobaan-percobaan yang kami lakukan secara acak. Itu ada pada saat percobaan 1, kita coba untuk dosis pAC 60 ppm, untuk percobaan 2 kita pAC 80 ppm, dan percobaan 3 pada 100 ppm. Begitu juga dengan polimer anioniknya itu 1, 2, dan 3. Dan untuk hasilnya bisa dilihat kalau pada saat awal sebelum dilakukan pengolahan itu hasilnya masih di atas baku mutu. Makanya perlu dilakukan koagulasi dan fokulasi. Pada percobaan ini paling terbaik atau kondisi optimumnya pada percobaan kedua dengan dosis pAC 80 ppm dan juga dosis polimernya itu 3 ppm. Tetapi untuk TDS kita mengalami kendala itu masih di atas baku mutu, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut atau pengolahan lebih lanjut. Untuk keluaran penelitian, kami sudah submit ke Jurnal Teknologi, masih proses review dan terus melakukan revisi. Untuk kesimpulannya, bahwa dari hasil analisa pengolahan limbah cair ini sudah mengalami penurunan nilai pencemaran dari TSS, lalu pH, lalu EC, tetapi perlu pengolahan lebih lanjut pada proses untuk menurunkan nilai TDS-nya sehingga sesuai dengan standar baku mutunya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rusnia yang sangat singkat, tepat dan efisien ya gitu ya. Kita sudah mengerti, menangkap semua substansi yang ada. Terima kasih Bu Rusnia. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan untuk kendala Bu. Ada kendala Bu, teknis Bu untuk kegiatan ini Bu? Kendalanya itu mungkin itu Pak, penurunan nilai parameter TDS-nya sehingga perlu ada metode lain seperti membran filter atau ion exchange untuk menurunkan nilai dari TDS-nya. Oh, berarti memang kendala apa ya metodologinya ya Bu ya untuk penurunan Metodenya. TDS-nya apa metode Iya. yang tepat ya ya mungkin Iya, nanti betul. buat nanti next round Bu terusnya mungkin bisa di ini ya bisa di sebagai cari tindak lagi ya lanjutnya. Iya, iya Pak. berarti kalau alat nggak ada masalah ya Bu Rusnia ya Alat SIM kita masih pakai jar test kan Pak, itu masih fisika kimia, makanya pakai masih perlu ada di lab ya ada Mm-mm. aman ya artinya ya alat Aman aman ya. ya Bu ya nggak ada kendala Iya. ya oke Iya. baik ini hanya bukan kendala sih Bu itu cuma bukan kalau itu bukan kendala hanya mungkin ya itu aja kan artinya kan penelitian itu kan dibutuhkan namanya metode yang mana yang paling efisien untuk Ya, atau mana yang betul. optimal untuk menurunkan Mm-mm. TDS-nya ya seperti itu agar dia ambang batasnya pas lah gitu seperti itu. Untuk keterbaruan Bu Rusnia apa yang bisa Eh, sampaikan Keterbaruannya itu praktisnya? kita fokus kepada limbah industri cair, beauty and personal care, Pak. Jadi di situ kita berkombinasi antara koagulan pAC dengan flokulannya polimer ionik.
Itu adalah keterbaruannya karena jarang atau belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Baik, artinya metode ini ya, metode untuk ini ya Pak, limbahnya untuk ini ya, limbah agar Iya, supaya limbah itu tetap dikurangi limbahnya seperti itu ya Bu iya, ya, Bu sesuai Rusmiani dengan ya. baku baku apa Baku baku mutu mutu yang sehingga itu yang sudah boleh ada ya. dibuang ke lingkungan. Iya, Baik, berarti yang kendala paling besar yang saya tangkap itu adalah metodologinya Bu ya, yang metodologi ya ya Bu, metodenya metodologi. yang belum pas Pak untuk PDS. Oke, metodologinya ya, yang pas ya Bu ya. Kemudian ada mitra Bu, mitra atau ada Mitra belum kolega belum atau ada gimana? sih Pak. Berarti baru internal ya Bu, internal Iya prodi betul. ya Bu ya. Iya, Baik, baik, baik. Berarti saya tangkap ini kalau untuk luaran sudah sedang submit ya, dan sedang direview ya Bu ya. iya sudah sampai review Pak. Sedang, alhamdulillah. Berarti di jurnal teknologi ya Bu ya. Iya betul Pak. Teknologi, alhamdulillah Bu, sudah berarti sudah aman ya Bu ya, seperti Iya, itu ya insya kalau Allah. gitu. Nah, kemudian untuk keterkaitan topik Bu, dengan mata kuliah Bu ada Bu di tempat ini. Ini masuk ke pengolahan limbah, Oke, operasi teknik kimia, sama TRK, teknik reaksi kimia, Pak. teknik reaksi kimia ya. Oke, reaksi Iya. kimia. Ada rencana selanjutnya Bu untuk itu Bu tahun depan? Rencana untuk Hmm, mungkin itu mengembangkan sih, Pak. lagi atau Kita meningkatkan lagi apa? perlu pengecekan BOD COD-nya juga Hmm. untuk karakteristik si pencemarnya, sama itu menanggulangi bagaimana cara mengurangi parameter TDS-nya dengan metode lain bagaimana. Oke, berarti memang TDS-nya mah sangat, memang TDS tuh ini ya sebagai highlight Ibu ya Brusnya ya untuk Iya, gimana heeh. menurunkan itu ya Bu ya, Iya, metode lain ya Bu ya. Itu ya betul, mungkin Pak. tahun depan mungkin bisa di ini Bu ya, bisa di apa ya, Dilanjutkan. bisa diajukan iya, diajukan lagi, diajukan lagi nanti itu next-nya. Oke, baik. Oke, Pak. Kenapa, Bu? Ya, baik, baik Bu Rusniani, terima kasih atas presentasinya yang singkat, tepat gitu, efisien. Kami sudah tahu apa yang kami bisa tanyakan. Baik, terima kasih Bu Rusnia atas Terima kasih, presentasinya. Pak. Baik, teman Bapak Ibu sekalian, jadi ini sudah selesai ya. Kecuali saya akan terakhir menyampaikan seperti saya gitu ya. Tapi yang saya tangkap ini yang memang tidak ada adalah Pak ini ya, Pak Jaim ya. Pak Jaim itu yang C11, Beliau tidak ada. Kemudian saya tangkap itu Pak Ade ya, Pak Ade, Pak Ade Pak Ade Irawan ya, memang yang C9 juga tidak ada. Mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya C9, C11 itu tidak ada. Nah, ini yang setelah itu saya coba presentasikan. Ini terakhir ya. Saya mungkin saya akan presentasikan, saya punya kegiatan sebentar Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya adalah Dadang C5, ini yang terakhir ya, terakhir, Alhamdulillah. Karena di jam 10.40, mudah-mudahan jam 11 kurang sudah selesai ya, setelah saya menyelesaikan kewajiban saya untuk mempresentasikan ini ya Pak, hasil penelitian saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Ini adalah presentasi terakhir ya di room 3, gitu seperti itu. Saya akan presentasikan tentang kegiatan sebentar. Kegiatan korosi yang judul korosi pada pipa absorber pada instalasi konsentrat suar power. Ini saya dengan Pak Ahsanul Anam dibantu secara teknis oleh Saudara Novia Rizky Maldini yang sudah lulus tahun ini. Jadi secara teknikal dia yang mahasiswa ini yang membantu seluruhannya gitu, dibimbing oleh saya dengan Pak Ahsanul Anam. Baik, konsentrat solar power atau CSP ini memang hal yang baru ya bagi di Indonesia. Ini adalah semacam pembangkit tenaga listrik ramah lingkungan dengan tenaga sinar matahari yang biasanya menggunakan solar panel gitu ya, tapi ini tidak. Ini dia itu menggunakan panasnya matahari. Jadi panasnya matahari yang nanti akan dikonversi menjadi energi listrik. Kalau misalnya yang solar panel kan tidak, jadi memang dari sinar matahari itu ke panel, setelah itu nanti diubah menjadi listrik. Nah, ini beda sekali, yang biasanya sudah proven ini sudah di daerah-daerah di Amerika atau di daerah Timur Tengah, yang dimana dia mempunyai melimpahnya sinar matahari yang sangat luar biasa gitu ya. Di Indonesia ini sedang mulai pelan-pelan mengarah ke
teknologi renewable energy ya seperti ini, di mana simpel sekali dengan energi panas ke listrik, dia tuh di mana banyak sekali reflektor-reflektor yang mungkin ribuan reflektor itu yang merefleksikan sinar matahari, dia akan terkumpul secara secara terpusat gitu ya dalam satu titik, di mana dia akan mendapatkan energi yang panas yang luar biasa di atas 500 atau 800 derajat Celcius seperti itu. Nanti penghantarnya itu dalam bentuk fluida, biasanya itu minyak atau garam. Nah, di aliran garam itu yang bisa menyimpan sinar matahari itu akan dialirkan ke dalam heat exchanger, penukar panas. Nanti akan dari itu nanti akan panas yang ditukar itu akan berganti dengan menjadi uap. Uap itu akan mengenerate namanya turbin. Turbin itu akan menghasilkan energi listrik. Yaitu ya sebagai prolognya. Nah, korosi terjadi akibat di heat exchanger-nya di CSP tersebut. Jadi menggunakan copper tube, menggunakan media tembaga, korosi di larutan garam yang memang agak sulit ditanggulangi seperti itu. Nah, tujuannya ini sangat simpel karena ini adalah juga membantu para mahasiswa saya untuk bisa lulus. Jadi kita agak sedikit simpel saja. Jadi kita menganalisa ketahanan korosi tembaga terhadap variasi konsentrasi lautan garam, sodium klorida, menganalisa ketahanan korosi tembaga untuk variasi konsentrasi plus juga variasi waktu rendam. Nah, manfaatnya jelas, ini mendukung program pemerintah, walaupun pemerintah Indonesia belum sampai jauh ke depan untuk CSP ini masih berkutat dengan energi-energi lainnya seperti. Tapi ini potensi untuk karena Indonesia adalah cukup limpah sinar mataharinya. Atau juga mendukung pertimbangan teknis pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini ya metodologi seperti ini sangat simpel. Jadi kita persiapkan alat bahan, kita menentukan konsentrasi NaCl garam sebagai simulasi sampai 5%, fase waktu sampai 14 hari, menggunakan weight loss ASTM G1, hanya 2 pengujian saja, pengujian kehilangan berat dan SEM ya, TDS. Kenapa saya pakai kehilangan berat? Karena memang ini adalah internal internal UNPAM, jadi kita membuat metode yang seefisien mungkin tergantung budget gitu ya. Makanya menggunakan kehilangan berat atau weight loss ini yang merupakan teknologi atau metode yang sangat minim, sangat irit budget ya untuk metode pengukuran laju korosi dibandingkan yang lainnya, analisa dan sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasi dari sampel yang kita potong seperti ini. Kita rendam dalam water bath, kita coba rendam dengan menggunakan temperatur hanya 30 saja, 30 derajat, tidak perlu panas-panas seperti itu. Nah, ini ya hasilnya, mohon maaf ini bahasa Inggris ya, karena kebetulan kami sudah submit di jurnal Piston ya, Piston volume 8 nomor 2, di mana jurnal Piston itu mewajibkan kita untuk berbahasa Inggris ke depan. Nah, itu yang makanya kenapa harus berbahasa Inggris. Nah, itu yang Piston seperti itu. Baik, nah ini jelas bahwa dengan secara global penambahan konsentrasi garam bisa meningkatkan laju korosi seiring dengan peningkatan durasinya sampai 14 hari seperti itu. Juga sama juga kehilangan. Jadi ini weight loss itu kehilangan berat dan juga laju korosi. Sama juga laju korosi juga dia akan meningkat dengan pesat dengan peningkatan dari konsentrasi NaCl garam dan juga peningkatan atau durasi dari immersion test time. Nah, ini yang kemudian kita juga menginvestigasi mikrostruktur di permukaan ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya di sini ada gambar makronya. Jadi kalau kita tanpa garam itu berwarna agak coklat hitaman gitu ya, coklat itu. Tapi kalau dengan garam dia akan warna agak hijau ya, hijau seperti itu. Nah, ini dilihat bahwa kalau kita zoom in dengan menggunakan SEM, scanning electron microscope, permukaannya seragam dan dia tuh mempunyai lapisan yang sangat adherent. Adherent itu artinya tuh dia tuh melekat dan dia tuh seragam, homogen. Karena memang pengaruh kapar offset luar biasa. Sedangkan dengan penambahan 3% saja, 3% NaCl saja, ini akan mengubah secara drastis morfologi permukaan dari yang dia rapat, dia menjadi kayak poros.
berporos-poros. Penambahan 5% NaCl atau garam itu justru akan lapisan yang protektif itu akan pecah. Nah, pecah dan poros ini yang membuat di mana larutan ekstrim atau korosif garam itu bisa masuk ke dalam logam tersebut sehingga dia meningkatkan laju korosi. Ini kami membandingkan antara tadi data yang kenapa kok peningkatan laju korosi itu seiring dengan peningkatan konsentrasi karena dilihat dari morfologi seperti ini. Kemudian ini juga kita lihat dari biasanya kalau SEM Bapak Ibu sekalian itu biasanya itu dibanding dengan EDS, energi dispersoskopi. Artinya kita bisa melihat apa namanya unsur-unsur yang ada, unsur-unsur yang ada gitu, unsur secara elemental. Tapi ini bukan kuantitatif, tapi ini semi kuantitatif. Artinya tidak bisa kita melihat bulkingnya, tapi hanya permukaan saja. Permukaan ini maka semi kuantitatif. Artinya kita lihat permukaannya di sini di nomor A ini adalah tanpa garam ya, artinya memang tidak ada sel seperti itu. Kelihatan ini sangat homogen. CU-nya homogen, oksigennya homogen. Artinya memang CU dan O itu adalah merupakan diindikasikan sebagai peroxide yang sangat-sangat protektif. Sedangkan lihat di B, kelihatan di sini ada mulai terjadi namanya perubahan adanya poros-poros dan pecah dan sebagainya itu, di mana oksigen dan CU itu mulai agak sedikit agak terdisperse ya gitu ya, agak sedikit jarang-jarang ya ininya distribusinya. Ini artinya memang terjadi namanya pecahnya atau poros-porosnya lapisan oksida seperti ini. Dan yang di C ini di 5% sama juga. Jadi artinya pecahnya itu membuat namanya baik O dan CU ini menjadi terdisperse ya, terpisah. Ini yang membuat kenapa larutan korosi seperti NaCl itu bisa masuk ke sela-sela retakan atau juga porosity ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang publikasi, alhamdulillah kami tim sudah publikasi di jurnal Piston Sinter 3 tahunnya di bulan ini ya, seperti di bulan kemarin seperti itu. Kemudian ini kesimpulan saran jelas bahwa peningkatan konsentrasi klorida dan waktu rendam itu akan meningkatkan laju korosi, sehingga apa yang terjadi dan juga akan mengubah morfologi atau struktur dari permukaan yang tadi permukaan yang dia dense, lapisan yang sangat protektif untuk melindungi, sehingga tapi dia akhirnya pecah dengan sendirinya, pecah dan akan poros. Nah, ini yang poros dan pecah ini yang membuat kenapa larutan ekstrim korosif garam itu bisa masuk ke dalam permukaan di bawah lapisan bawah permukaan ini. Seperti itu, sehingga laju korosi semakin tinggi, kilang berat semakin besar seperti itu. Nah, ini yang seperti itu. Nah, ini makanya nanti di selanjutnya nanti diperlukan lagi parameter lainnya agar lebih progresif seperti parameter suhu dan laju alir untuk menginvestigasi lebih lanjut, atau metode elektrokimia ya mungkin elektrokimia ini untuk metode pasifasi. Sebagai ini ya sebenarnya kalau kami di bidang korosi itu ada dua metode weight loss dan metode elektrokimia. Biasanya kalau untuk Unpam itu kalau di bidang korosi kita yang lebih enak itu adalah dengan kilang berat, itu sudah cukup untuk mendapatkan nilai laju korosi. Tapi kalau untuk metode elektrokimia butuh alat yang lebih oke. Itu nanti harus kita bermitra di luar Unpam seperti itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak ada ini ya, tidak ada review ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu artinya ini kita sudah hampir 1,5 jam ini kita sudah mempresentasikan semua kegiatan kita. Alhamdulillah saya sebagai reviewer cukup antusias sekali. Perkembangan dunia material itu luar biasa, material instrumentasi itu luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman nanti next round atau nanti di tahun depan lebih baik lagi, atau lebih nanti yang hal-hal yang penelitian yang ini bisa dikembangkan lagi dengan metode baru atau dengan parameter yang lainnya, sehingga bisa memperkaya nilai mutu dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Ini kami harapkan. Atau nanti juga jangan sampai mungkin penelitian ini jangan sampai putus. Artinya
namanya penelitian itu kalau kami itu adalah kita multi years. Jadi jangan sampai misalnya penelitiannya selesai, saya itu besok ganti baru. Nah, itu yang sebenarnya itu tidak kurang bagus ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya harusnya sebaiknya itu penelitian multi years, artinya pengembangan sehingga nanti akan pengembangan 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3, sehingga mendapatkan suatu produk yang lebih komprehensif lagi ya. Ini yang harapan kami seperti itu. Harapan reviewers itu adalah dicoba Bapak Ibu sekalian untuk bisa membuat penelitian ajuan itu lebih berbau multi years gitu ya. Jangan sampai putus dan putus, itu sayang sekali. Sehingga nanti akan tahu trackingnya. Kadang-kadang kalau namanya reviewers itu akan melihat kira-kira ada nggak penelitian sebelumnya. Nah, itu yang nanti yang ke depan kita tangkap gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang harapan kami akan bisa meningkatkan mutu kita bersama, mutu penelitian gitu agar supaya lebih baik lagi lagi ke depan. Baik, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host ya, Pak Selamat ya. Maka silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Gadang atas waktunya. Sangat menarik ya presentasi yang disampaikan oleh Pak Dr. Gadang. Ya, berhubung kita sudah semua ya presentasi. Ya, sebelum itu kita tolong dibuka semua ya untuk kita sesi foto. Pak Tatang, ya, dibuka supaya kita bisa foto ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, sekali lagi. Bu Rusinia Hakim ini belum dibuka. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai semua ya Bapak. Ya Bu, untuk Bapak Ibu absensi sudah saya tulis di pesan ya, bisa diisi. Terima kasih. Ya. Ada tambah lagi Pak? Sebelum kita tutup cukup ya Pak ya, cukup ya. Artinya tambahan itu adalah mungkin ini adalah bagian dari evaluasi kita nanti ke depan agar lebih baik lagi. Mungkin saran saya sebagai reviewer itu adalah dibuat namanya ajuan penelitian itu adalah multi years, artinya tahap 1, tahap 1, 2, dan 3. Artinya jangan sampai terputus, jangan sampai penelitian Bapak Ibu sekalian itu terputus di tahun depan. Itu sayang sekali. Jadi apalagi nanti ada yang optimalisasi metode, optimalisasi parameter itu yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga mendapatkan suatu produk penelitian itu satu years, 1 tahun itu nggak ada gitu, jarang gitu ya, jarang. Biasanya itu multi years, minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi kami itu memang sudah kami memang sudah di frame kan bahwa penelitian itu harusnya multi years sehingga akan mendapatkan tadi produk yang lebih baik lagi seperti itu. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Bu Vivit? Udah Pak, terima kasih banyak Pak Dr. Gadang dan Bapak Ibu semuanya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Gitu. Sudah Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kali ini kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga sukses semuanya. Ya, sukses untuk drafting paper makalah semuanya. Luarannya lebih oke lagi. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tata. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Mabung di room 1 juga Jangan Pak. lupa di stop Pak, itu Pak. Oke, stop. Ini aku